Ya, uh, thank you ya semuanya for joining. I'm Reza. Thank you for inviting me. Currently, I'm building a startup called POST, a fintech company focusing on merchants. Meanwhile, still sitting as VP of lending in Fast Financial. Prior to POST and Fast Financial, I built PayLater by Traveloka. Jadi saya yang dulu bikin PayLater di Traveloka for about 2 years, and prior to Traveloka, I work in big tech companies, tech giants di IBM Singapore and in Microsoft. Feel free to add me on LinkedIn. Hari ini I will share a bit of my experience about value proposition canvas. Jadi tentang value proposition canvas dan competitor analysis. So these two is gonna help you guys yang baru bikin startup buat nanti tahu how you position your product in the market, how you communicate your product or services in the market, so you guys can compete to your competitors. Dan of course to validate your ideas ya. So value proposition canvas, as its name ya, value proposition. Apa sih value proposition canvas? Value proposition canvas itu sebuah framework yang akan bantu kita buat nentuin kita tuh solve problem apa ya di market. Produk kita tuh bisa ngapain? Problem apa yang bisa kita solve di market? Kita bungkus cocok apa enggak nih? Jadi dari segmen user kita, customer profile yang kita targetin, mereka kan punya set of jobs yang mau dilakuin. Misalnya mau pesen taksi, atau mau pesen makanan, atau mau beli suatu barang. Kemudian setelah tahu customer profile-nya, kemudian jobs mereka itu apa yang mau mereka melakukan, di value proposition canvas ini kita lakukan, kita analyze pain point mereka itu apa, problem mereka itu dalam melakukan itu apa. Dan on top of pain point, apa yang bisa membuat mereka happy. Kalau ini pain point mereka udah ke-solve, apa sih tambahan yang bisa membuat mereka happy. Nah ini kita cocokkan nanti ke produk kita, namanya value map. Jadi kita list down produk or services kita itu bisa ngapain aja. Ada pain relievers dan green creators, kita akan bahas lebih lanjut ya. Cuman gunanya value proposition canvas, outputnya adalah setelah kita pakai framework ini akan menghasilkan a value proposition, a key message that we can use that we can use as a guideline to communicate our product, to market our product, so we can stand out in the market. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Atau nanti disimpan di akhir ya, Andrew? Pertanyaan teman-teman kalau ada nanti mungkin bisa langsung di chat aja ya. Nanti kita feel free aja ya langsung ya. Ya. Along the way. Ya. Kenapa sih kalau kita mau value proposition canvas nih, kenapa kok butuh bikin value proposition canvas ya? So basically teman-teman kan nanti di sesi selanjutnya besok kita kan mau bikin business model, dan dalam business model itu kita harus tahu kan namanya customer segment, target customer apa yang kita targetkan, dan value proposition apa yang kita tawarkan ke customer segment tersebut. Nah, buat menentukan dua ini, we need to understand our segment better and the value that we bring to the market, to the table, using value proposition canvas. Jadi, nah, emang ini step pertama yang nanti akan dipakai buat teman-teman melengkapi bisnis model kalian ya. Jadi, simply, value proposition canvas itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, persona. Jadi teman-teman harus tentuin dulu persona target segmen teman-teman itu apa. Misalnya tukang ojek, atau orang yang sibuk kantoran nggak sempat beli makanan di luar, atau orang yang pulang kantor terus mereka nggak punya kendaraan tapi waktunya sedikit jadi nggak sempat naik kendaraan umum, this kind of stuff. Jadi we need to define our persona first, what kind of customer profiles that we want to target. Bagian kedua itu ada bagian yang customer profile tadi, based on persona yang kita mau targetkan, kita tentuin namanya jobs to be done, pains dan gains. We'll talk more about this later.
Bagian ketiga itu dari value map. So tadi dari customer, sisi customer, yang sebelah kiri itu dari sisi kita as a service provider atau product provider. Dari sisi kita value map-nya, product or services kita itu bisa ngapain aja, pain relieversnya apa, dan green creators-nya apa. Apa sih itu? Semua. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tadi setelah menentukan customer profile, yang kedua kan dari setelah kita menentukan persona atau profile, kedua kan kita harus menentukan customer profile ini ada 3 hal yang kita tentuin: jobs to be done, pains, and gains. Jobs to be done itu basically simply apa sih yang mau dilakuin, jobs apa yang mau dilakuin sama customer profile kalian. Kita harus mapping itu satu persatu. Misalnya mau beli sebuah barang, mau pesan sebuah makanan, mau nyimpen uang tapi pengen dapat return setiap bulan, mau minjem uang, atau mau can be anything. Jobs to be done depends on the target segmen ya, profilnya. Yang kedua itu gains. Apa sih yang bikin customer happy? Outcome apa yang mereka expect? Nah, jobs to be done itu kan mereka melakukan sesuatu. Nah, gains ini apa sih yang bisa membuat mereka happy, yang exceed their expectation? Misalnya, kebutuhan jobs to be done-nya adalah saya pengen pesan sebuah taksi. Yang bikin happy apa? Oh, pas udah pesan taksi, taksinya dapatnya mobilnya bagus dan wangi. Nah, itu kan bikin happy, yang exceed expectation. We don't expect that, kita nggak butuh itu, sebenarnya nggak begitu butuh ya, kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Cuman kalau itu ada, itu bikin kita happy dan sticky. Gitu. Jadi can be social benefits, functional, or financial gains. Contoh lain gains itu seperti kita mau nyimpan sebuah uang di sebuah bank. Nah, yang kita butuhkan adalah pains kita adalah sekarang tuh nyimpan di bank-bank gede sering error aplikasinya. Nah, ini ada muncul sebuah aplikasi baru, nyimpen dijamin nggak bakal error. Kayak bank-bank kemarin kan sempat mobile banking error ya, beberapa bank besar. Dijamin nggak akan error. Ya, jadi itu solve our pains. Gainsnya apa? Wah, kalau nyimpen di sini dapat loh 10% per bulan misalnya. Kemudian masuk ke semuanya serba digital. Jadi kalau mau proses nggak perlu datang ke kantor, this kind of stuff. Jadi itu contoh gains ya. Yang keempat itu pains. Tadi sempat singgung dikit. Pains itu trouble atau problem apa sih yang dihadapin sama customer. Sehingga kita tahu nanti kalau kita bikin produk atau bikin sebuah startup kan kita harus tahu ya, starting from the problems. Nah, problemsnya itu masuk di pains. Apa sih yang menyebabkan mereka sehingga tidak bisa mencapai tujuan atau jobs yang mereka mau lakukan. Nah, bagian sebelah kiri, tadi kan sebelah kanan customer profile. Sebelah kiri selanjutnya kita define, setelah menentukan customer profile 3 hal tadi, kita akan menentukan value map-nya. Jadi lawannya nanti akan kita cocokkan. Kan? Itu ada gain creators, pain relievers, and products and services. Saya mulai dari product and services dulu, nomor 7 ya. Jadi apa sih products atau services yang kita offer ke customer sehingga mereka bisa melakukan job mereka. Kayak misalnya kita pesan ojek, ya aplikasi ojek kita membantu mereka buat pesan ojek gitu kan. Lewat single applications without manggil-manggil kang ojeknya misalnya. Itu products and services. Yang kedua adalah gain creators, dari apa sih yang kita offer dari si produk kita sehingga bisa membuat mereka happy kayak yang tadi ya. Dan yang terakhir adalah pain relievers. Jadi apa sih dari produk kita atau service kita yang bisa bantu mereka solve problemnya. Misalnya tadi, oh nyimpan di bank itu sekarang nggak aman nih. Nah, kita offer sebuah produk yang aman, dijamin, dan nggak pernah down, 24/7 selalu on. Nggak pernah ada namanya nge-lag, nggak pernah ada down, duit kita dijamin aman, nggak bakal hilang, data kita nggak bakal diambil sama orang, terus kind of stuff. Jadi itu pain relievers, contoh pain relievers yang kita tawarkan dari produk kita ya. Jadi 2 hal tadi nanti kita cocokkan. Jadi dari sisi kanan, gains pasangannya adalah gains creators,
pain relievers, jobs to be done kita cocokkan, match nggak sama products and services yang kita tawarkan. Kalau ini match, nanti akan berarti produk yang kita bikin itu udah bisa answer needs of our targeted persona yang di atas tadi. Dan dari sini kita akan mudah untuk mengkomunikasikan how we communicate our products and services, what kind of value proposition that we offer to our customer profile or persona. Jadi ketika kalian udah ini match, itu gampang mau communicate. Oh ya, saya membuat sebuah produk sehingga user bisa melakukan A, B, C, D, E. Kita solve problem A, B, C, D, E. Dan as additional, teman-teman bisa dapat tambahan A, B, C, D, E. This kind of stuff. Nah, ini value proposition canvas udah selesai. Kita lanjut ke yang selanjutnya, competitor analysis, yang nggak kalah pentingnya ya dari value proposition. Karena teman-teman tadi kan masih melihatnya dari kacamata user saya ini apa, kebutuhannya apa, problemnya apa, dan di sini produk saya bisa answer itu. Nah, di sini kita melihatnya lebih luas. Jadi setelah kita lihat dari user, kita lihat siapa aja sih yang bisa ngelakuin kayak kita. Di market itu ada siapa aja, competitor analysis namanya. Ini nggak ada pertanyaan ya, Andrew ya? Atau ada? Biar gue address dulu sebelum kita lanjut. Masih aman, Mas. Oke, siap. Oke. Jadi, to do competitor analysis itu ada 2 step yang practically harus dilakukan ya. Yang pertama itu benchmark dari other market. Ini orang sering lupa. Jadi orang cuma melihatnya dari, misalnya kita di Indonesia, kita lihat siapa sih pemainnya di Indonesia. Jangan lupa, part of competitor analysis itu kita harus lihat benchmark dari other market, siapa sih yang melakukan sama kayak kita dan udah sukses. Yang kedua, setelah kita melakukan benchmark, baru kita analyze. Kita nargetin marketnya misalnya di Jabodetabek, atau di Indonesia, atau di Southeast Asia. Kita lihat siapa aja sih pemain, baik itu yang udah main di situ maupun potential entry ya, potential new competitors yang akan main di market yang sama, di industri yang sama, market yang sama, dengan produk yang serupa. Jadi biasanya kan kalau kita bikin sebuah produk atau startup, ketika kita lagi brainstorm ya, kita tuh mau bikin apa sih? Ada namanya tahap discovery. Nah, part of the discovery itu kan kita harus tahu marketnya siapa, customer profile-nya siapa, problem apa yang di-solve. Dan yang keempat itu yang paling penting adalah benchmark atau competitor analysis. Jadi siapa aja sih player yang udah main di hal yang sama, market yang berbeda tapi udah sukses. Benchmark is very important karena kenapa kalau di Indonesia itu market kita not as mature compared to other countries. Produk atau startup di Indonesia itu hampir semuanya udah pernah proven di other markets. Jadi tugas kita adalah kita lihat benchmark produk udah sukses di luar sana, kita adopt dan localize di market yang kita mau targetin. Contohnya startup besar ini, semuanya udah ada sukses case-nya dari luar ya. Jadi that's why benchmark is very important, karena there is no single company in Indonesia yang gede, tapi nggak pernah ada contoh atau benchmark-nya di market luar. Biasanya ada. Hampir selalu ya, bisa dibilang selalu ada. Sorry agak lompat dikit tadi. Ya, setelah melakukan benchmark, yang kedua kita lakukan adalah kita analyze our competitor di market kita. Nah, biasanya tuh analyze competitor, sebenarnya angle-nya itu ada banyak banget. Kalau kita mau go deep, itu bisa tergantung teman-teman mau go deep apa. Cuman minimum ketika when we want to analyze our competitors in the market, kita harus analyze yang pertama competitors profile. Siapa aja sih pemainnya di market ini. Kemudian kita harus tahu size-nya seberapa nih. Timnya berapa orang. Investornya siapa. Punya duit berapa gitu kan. Kan misalnya gini, kita bikin sebuah produk buat ojek online, tapi kita lihat competitors profile-nya di sini ada Gojek, ada Grab ya kan, nggak apple to apple ya, dan itu udah nggak ada chance kita di situ, sangat kecil.
Makanya kita perlu tahu team, size, investor, dan yang terakhir market share. Itu poin pertama. Yang kedua, setelah kita tahu competitors profile itu ada siapa aja, mereka mungkin nargetin industri yang sama, tapi segmennya beda-beda. Misalnya ya, kita bikin sebuah aplikasi pencatatan kasir, misalnya ya, buat F&B. Kompetitornya banyak. Tapi ketika kita cek di situ, kita harus cek target segmen mereka siapa. Ada yang F&B nargetinnya restoran besar, ada yang khusus buat franchise, ada yang khusus buat enterprises kayak KFC, McD, dan lain-lain, ada yang khusus buat UMKM, ada yang khusus buat warung. Tapi semuanya industrinya sama. All of them are our competitors, tapi target segmennya beda-beda. Nah, dari sini kita akan lihat nih, kita akan map nih, kompetitor mana yang target segmennya sama persis sama kita, atau ada target segmen khusus yang mungkin belum di-tap. Nah, dari hasil kompetitor analisis ini kita malah bisa mempertajam ya target segmen kita. Jadi kita bisa melihat opportunity mana yang mungkin lebih empuk kita targeting, yang nggak banyak pemain di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, of course, when we do analysis on our competition, we need to understand more about the product and services. Apa aja sih yang mereka tawarkan? Fitur, support, unique selling points, servicesnya apa aja, terus kind of stuff. Misalnya kita mau bikin sebuah, ini nggak applicable cuma buat aplikasi startup ya, tapi applicable buat teman-teman mau bikin bisnis apapun, harus melakukan competitor analysis. Dan stepnya sama, mirip-mirip. Misalnya kita mau bikin barbershop. Nah, produk and service-nya itu apa aja? Barbershop A itu nawarin pijet. Barbershop B itu nawarin free pomade atau free misalnya oil, dikasih oil selanjutnya. Barbershop 3 itu cuma potong doang. Terus kan staff kita harus list down produk and services-nya itu apa aja. Yang keempat, setelah tahu produk and services-nya, kita compare pricing-nya gimana. Kita mau bikin restoran pun kita harus tahu kan pricing restoran A yang menawarkan produk yang sama, position yang sama, gimana compare to our pricing. Kalau pricing kita bukan berarti pricing yang lebih tinggi itu lebih jelek atau bagus, atau pricing yang lebih rendah itu lebih jelek atau bagus. Tapi tergantung. Ini kita combine semuanya. Jadi pricing is not the only factor. That's why ada value proposition map tadi kan. Tergantung value proposition, segmentation, product and services-nya, profilnya seperti apa, baru pricing masuk ke situ. Nah, yang kelima, go to market-nya. Strategi mereka buat masuk ke market tuh gimana sih? Cara mereka berjualan gimana? Marketing tactics mereka gimana? Pakai online atau pakai event, pakai community, pakai offline marketing. Terus kalau pakai online ads-nya mereka itu budgetnya kira-kira berapa? Di channel apa? Apakah TikTok, Instagram, terus kind of stuff. Jadi GTM atau go to market ini bisa deep, bisa panjang ya. Jadi teman-teman harus analyze tuh kompetitor ini tuh mereka tuh gimana sih cara mereka masuk ke market. Apakah pakai sales khusus atau nggak ada sales, semuanya marketing. Terus mereka marketingnya tuh apa? Karena ada brand-brand khusus yang mereka emang strong di TikTok, tapi di Instagram nggak pernah kelihatan. Ada brand khusus yang strong di Instagram, strong di website. Di TikTok itu nggak pernah kelihatan. Itu salah satu taktik saja yang teman-teman harus compare nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa cek customer reviews. Customer reviews ini nggak selalu dari Google Play atau Apple Store ya. Dari review itu salah satu cara kita bisa lihat bintang mereka berapa, reviewnya gimana, yang customer mereka suka apa, yang customer mereka nggak suka apa. Jadi kita tahu opportunity seperti apa. Selain itu, when I build my company, usually I talk to my competitors customers. Jadi misalnya saya sekarang bikin fintech A, di market itu ada fintech B, C, D, E. B, C, D, E saya cari penggunanya siapa, then I talk to them, I interview them. Gimana sih experience mereka? Kenapa sih mereka suka kok pakai produk A? Kenapa mereka suka pakai produk B? Kenapa suka pakai produk C? Apa yang mereka nggak suka? Ekspektasi mereka apa yang belum di-cater sama these products. So we need to talk a lot to customers ya, not only to our customers, but to competitors customers as well. Ya,
Paling itu ya. Ini ada case study sebelum masuk case study ada pertanyaan dulu nggak? Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, karena nanti di berikutnya kita akan ada sesi di mana teman-teman ngerjain tugas ya, secara langsung nanti kita pisah di breakout room. Ayo. Ini ya feel free ya, kita santai aja di sini. Ini kan tadi masih teoritis, jadi teman-teman mungkin punya burning questions. Cara apply ini tuh gimana sih? In practice gimana? Ya, ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Atau mungkin karena ini beberapa ya Mas Reza sudah mengerjakan gitu sebenarnya VPC sama Oh, nice. PPC-nya gitu. Nice. Jadi mungkin kalau mau di-share sedikit bisa, atau kita langsung jump to tes aja, teman-teman. Oke. I mean, VPC is just a framework ya. Jadi practically kalau cuma bikin VPC doang itu gampang. Cuma yang susah adalah gimana kita make sure VPC kita itu strong enough di market. Proposition kita tuh strong enough di market. Itu yang teman-teman harus godok ya, harus banyak brainstorm di situ. Kalau cara makainya tadi kan saya jelasin cara makainya. Itu super easy. I'm sure you guys can do it. Cuman do a lot of ada namanya stress testing. Jadi waktu saya bikin startup, saya biasanya share bisnis model atau value proposition saya itu ke relasi, ke network saya, and then let them comment about my plan. Jadi biasanya kan kita ada feeling kayak oh, ini bisnis plan gua nih, harus gua umpetin biar nggak dicolok orang. Tapi kalau what I did back then itu malah kebalikan. So I just open it to a lot of my connections and ask for a lot of feedbacks. Karena pasti di sini kita sebagai teman-teman kan di sini founder semua ya, kita tuh pasti punya blind spot. Nah paling enak ya kita buat cover those blind spots. We need to ask feedback from our peers or our mentors ya. Yes. Gitu. Karena sebenarnya at the end of the day sebenarnya lebih ke eksekusi ya Mas, yang lebih Exactly. vendor. Yeah. Business model, value proposition is just plan. You guys might have exactly the same business model, exactly the same value proposition to other players in the market. Dan banyak yang sekarang kayak gitu. Take a look at example ya, Grab sama Gojek. Dua-duanya giants, value proposition-nya apa? Sama. Business modelnya apa? Sama persis, nggak ada yang beda. But both of them are strong, right? And at the end mungkin ada satu yang lebih dominan dibanding yang lain. Nah, yang bedain itu bukan di plan, ini penting pastinya. Pasti yang at the end yang bedain adalah execution. How you guys execute, execution sesuai sama plan kita ya. Itu yang paling susah. But anyway, if there is no question yet, we can proceed to case study. Jadi di sini ada case study simple aja ya. Nanti teman-teman akan dikasih waktu buat brainstorm sama tim. Jadi ada startup namanya Venmo, one of the biggest peer-to-peer atau social payment app di US. Teman-teman lebih detailnya teman-teman nanti do some research karena abis ini ada waktu. Analyze value proposition mereka apa sih kok bisa jadi number one in the US ya using VPC framework. Straightforward, simple. I think we can continue to break out ya berarti ya, Drew ya. Oke, boleh. Jadi teman-teman mungkin bisa di screenshot dulu tugasnya ini apa. Aku juga share ke line ya tugas teman-teman. Oke, nanti bisa dimulai melakukan research secara simpel ya. Mungkin bisa dari websitenya atau enggak dari Wikipedia, kan banyak sumber. Jadi teman-teman bisa belajar dan bisa bikin tugasnya sebenarnya bikin satu VPC ya Mas dari Venmo ini ya. Ya. Oke. Untuk tesnya quite clear teman-teman. Kalau nggak ada, aku langsung admit ke breakout room.
Oke, by the way ini tugasnya 30 menit, jadi kita mungkin selesai nanti di 11.40 gitu. Jadi pastikan teman-teman nanti kerjain tugasnya dengan benar karena nanti kita akan handpick beberapa untuk melakukan presentasi ya untuk sedikit sharing tentang pandangan mereka tentang bisnisnya Venmo. Oke, sip. Aku admit ya ke breakout room. Teman-teman Skystar minta tolong bantuannya. Oke, mungkin yang masih di main room, teman-teman, ada beberapa ya. Salvatore itu dengan tim Busy ya. Ilham, Figura, Vincent, Figura, Jason keliling ya. Oke, sip. Terence dengan tim Benahi. Oke. Sip. Oke. Mungkin kita kasih waktu sebentar ya, bro. Habis itu kita keliling untuk. Ya, siap. Ini. Oh ya, by the way, ini mau perkenalkan juga ada Kak Reynaldo ya. Kak Reynaldo itu Head of Program dari Skystar Ventures. Oh, halo Rinaldo. Halo Mas Reza, salam kenal. Salam kenal, salam kenal. Hey, thanks for inviting me, man. Ya, thank you juga, bro, buat bantuin nih teman-teman mahasiswa untuk bermanfaat disiplin ya. belajar. Ya. Oke, ini untuk yang di main room berarti mereka lagi harus di-assign kan, bro ya? Sudah di-assign, mungkin masih ini ya, masih belum join mereka, ya. belum klik join. Oke. By the way, ini Stray Rescue nggak ada yang datang. Ya, Stray Rescue tadi ada satu, tapi sekarang nggak ada, hilang. Absennya dari sini aja nih, langsung aja. Julian, Suari, Janet. By the way, nanti kalau mau nunjuk silakan ya, bro. Soalnya kayaknya agak pasif biasa lah mahasiswa ya. Iya. Siap, santai. Ya.